Halo guys, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang dasar keuangan. Perkenalkan, gua Asia. Gua Rijal. Saya Amelia Kuswatun Kasana. Nama saya Nabila Ramadhani. Dan nama saya Pasanati Dinarum. Pengertian konsep dasar keuangan. Konsep dasar keuangan adalah fondasi yang tertanam dalam operasional dunia keuangan. Memahami konsep dasar keuangan dapat berguna pada tingkat pribadi dan bagi siapa saja yang terlibat dalam bisnis dan mempelajari konsep dasar keuangan akan mengajarkan seseorang tentang analisis data keuangan dan semua faktor yang mungkin dapat mempengaruhi keuangan. Prinsip-prinsip dasar keuangan. 1. Akuntabilitas dalam bisnis. Konsep dasar manajemen tak hanya dijalankan secara teori, namun juga memerlukan skill dalam pengerjaannya. Hal ini karena penerapan konsep dasar manajemen keuangan ini nantinya tidak akan hanya untuk mengelola keuangan saja, namun juga sebagai cara mengelola bisnis secara keseluruhan, termasuk organisasinya. Anggaran merupakan faktor yang utama dalam menjalankan bisnis. Dalam penggunaan konsep dasar manajemen keuangan, prinsip akuntabilitas merupakan hal yang utama. Prinsip ini merupakan suatu wujud kewajiban dalam hal hukum dan juga moral dalam pembuatan laporan terkait anggaran perusahaan, sehingga anggaran yang digunakan bisa 2. Menggunakan sistem pengelolaan anggaran yang terpercaya. Penting untuk mempertimbangkan bagaimana cara dan sistem pengelolaan anggaran perusahaan dalam jumlah yang banyak. Cara pengelolaan dana ini harus menggunakan cara yang terpercaya dan juga dilakukan dengan cara transparan. Sistem pengelolaan anggaran yang dilakukan ini juga harus bisa terintegrasi dengan sistem lainnya yang terkait, sehingga pengelolaan anggaran bisa dilakukan lebih efisien dan efektif hingga pembuatan laporannya. Yang ketiga, tepat konsisten dalam proses pengelolaan data keuangan. Prinsip lainnya yang harus dipegang dalam pengelolaan anggaran adalah konsisten. Sistem pengelolaan anggaran perusahaan memang harus mempunyai dasar atau acuan yang tepat. Pengelolaan anggaran yang mempunyai sistem yang berubah-ubah ini juga akan merugikan jalan bisnis ke depannya. Terlebih bila anggaran yang dikelola dalam jumlah yang banyak, sehingga bila acuan atau aturan pengelolaannya terus berubah dan tidak konsisten, maka akan ditakutkan memicu potensi kesalahan yang semakin tinggi. Dengan konsep dasar manajemen keuangan yang benar, maka sistem pengelolaan anggaran bisa dilakukan lebih banyak. 4. Transparansi atau terbuka dalam pelaporan keuangan. Prinsip lainnya yang harus dipunyai adalah transparansi. Transparan dalam pengelolaan anggaran mempunyai makna bahwa anggaran harus dikelola dengan mengutamakan kejujuran. Keterbukaan dalam pengelolaan anggaran sangat penting guna menghindari salah paham. Prinsip transparansi ini juga bisa mencegah pelanggaran dalam pengelolaan anggaran perusahaan. Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran perusahaan bisa diminimalisir menggunakan prinsip transparan. 6 dasar keuangan yang harus diketahui. Yang pertama, nilai pendapatan total. Pendapatan atau laba bersih merupakan ukuran bagi sebuah kesehatan keuangan sebuah perusahaan. Cara menghitungnya adalah dengan mengurangi total aset dengan jumlah total utang. Jika hasil tidak menunjukkan angka minus, maka perusahaan berada dalam kondisi yang aman. Jika tidak, maka perusahaan berada dalam kondisi yang rawan dan mungkin membutuhkan sebuah strategi untuk memperbesar ke penghasilan sebuah. Yang kedua, inflasi. Menurut Pero and Robert J. dalam bukunya Makroekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti konsumsi masyarakat yang meningkat atau berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi. Dengan kata lain, inflasi
juga merupakan meningkatnya nilai mata uang secara terus-menerus. Yang ketiga, ada likuiditas. Pengertian likuiditas menurut Kamus Keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu, pengertian lain adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta atau aktiva lancarnya. Yang keempat, bear market. Bear market sering digunakan untuk menyebut periode penurunan harga surat berharga sebesar 20% atau lebih. Market ini pada saham dipicu ketika investor menjual saham. Umumnya untuk mengantisipasi buruknya kondisi ekonomi dan penurunan keuntungan perusahaan. Yang kelima ada toleransi risiko. Toleransi risiko adalah ukuran dari tingkat ketidakpastian yang bersedia diterima oleh seorang investor atau pengusaha sehubungan perubahan negatif terhadap bisnis atau aset. Seberapa tingginya toleransi risiko tergantung pada seberapa agresif seorang investor atau pengusaha dalam berinvestasi. Toleransi risiko tidak hanya bergantung pada kondisi emosional seseorang, tetapi juga dari perkiraan seberapa banyak waktu, potensi penghasilan, dan aset yang akan bisa dimiliki di masa depan. Yang keenam, alokasi aset dan diversifikasi. Alokasi aset bisa diartikan sebagai tempat di mana Anda akan menyimpan uang, tergantung pada kebutuhan individu maupun perusahaan. Bisa dengan membeli rumah, tanah, atau apapun itu. Alokasi aset berhubungan erat dengan diversifikasi, di mana risiko kesalahan mengelokasikan aset tersebut bisa berkurang dengan mendiversifikasi investasi di dalam satu kelas aset maupun di berbagai jenis kelas aset yang berbeda. Halo guys. 2, 3. Tak mau kehilangan, tapi lelah berjuang. Apaan tuh?